Jokowi makin ketar-ketir jika Mega Prabowo mesra. Seru ini ya, akan bikin gempar ini. Prabowo jadi bertemu dengan Megawati, maka ini sinyalemen terpojoknya posisi Joko Widodo yang hari ini pun semakin terpojok oleh media dan para tokoh-tokoh kritis. Bahkan ada yang akan mendatanginya di tanggal 16 April. Lain Pak, yang terkait Ibu Mega sama Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya seperti apa? Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Ya sebenarnya pertemuan itu sudah direncanakan sejak lama. Ketika Bapak Ketua MPR, Bapak Ahmad Muzani yang sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra datang ke Ibu Megawati dan Ibu Megawati menitipkan minyak gosok untuk Presiden Prabowo. Kemudian juga pada Lebaran kemarin Ibu Megawati mendapatkan kiriman parsel Lebaran dari Presiden Prabowo. Terus kemarin pas Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, apakah warga X akan menghujat dan membuli Ibu Megawati? Nah, kita tunggu aja ya. Dan di situ ada yang komen kayak gini nih, Ternak Mulyono pasti panas melihat Prabowo bertemu dengan Megawati. Lah, kalau saya sendiri ngapain harus panas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yaitu tentang tanggapan Jokowi terkait pertemuan Prabowo dan Mama Ketum beberapa waktu yang lalu ya. Tidak seperti yang diprediksikan oleh banyak pihak gitu ya, terutama buzzer kebo bahwa Jokowi akan meradang terkait pertemuan dua tokoh nasional tersebut ya. Faktanya Jokowi justru mengapresiasi dengan baik pertemuan itu ya, apalagi ini masih dalam nuansa Lebaran. Jadi nggak ada masalah lah ya, nggak ada salahnya menjalin silaturahmi yang mungkin pernah terputus begitu ya. Sementara itu para netizen rata-rata mengapresiasi sikap Prabowo yang bisa memaafkan orang yang selama ini telah dianggap banyak neti kurang baik kepada dirinya. Saya sendiri juga berpendapat demikian dan semoga saja pertemuan itu hanya silaturahmi Lebaran biasa ya, tidak seperti yang diisukan oleh para buzzer kebo bahwa Prabowo akan menyingkirkan Jokowi dan menggantikannya dengan Mama Ketum ya. Saya tidak ridho. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi makin ketar-ketir jika Mega Prabowo mesra. Seru ini ya, akan bikin gempar ini. Putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, kemarin menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri beberapa hari yang lalu ya. Maka sejumlah pihak menyebut bahwa kunjungan Didit ini menjadi bukti bahwa hubungan Prabowo dan Megawati sebetulnya tidak ada masalah. Dan kita juga sudah mendengar statement-statement dari para petinggi PDIP. Tidak ada masalah antara PDIP dengan Gerindra, antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Masalah Megawati itu dengan Jokowi. Masalah PDIP itu ya dengan Joko Widodo. Silaturahim Didit ke kediaman Megawati ini tentu akan menjadi jembatan hubungan sang ayah dengan presiden kelima tersebut. Sebetulnya Mega Prabowo punya hubungan sebagai ketua partai yang cukup harmonis. Jadi kalau kita lihat nanti kemudian Prabowo jadi bertemu dengan Megawati, maka ini sinyalemen terpojoknya posisi Joko Widodo yang hari ini pun semakin terpojok oleh media dan para tokoh-tokoh kritis. Bahkan ada yang akan mendatanginya di tanggal 16 April.
Aduh ya anak abah yang satu ini ya. Pertama ya, Anda ini kurang begitu cepat mendapatkan informasi. Bukan isu ya, bukan rencana mau bertemu dengan Mama Ketum. Prabowo sudah bertemu dengan Mama Ketum ya. Dan terkait anak Prabowo ya Didit ya yang bertemu yang apa namanya itu halal bihalal atau silaturahmi ke rumahnya Mama Ketum itu sudah dibahas juga oleh Prabowo di depan para pimret media-media terkemuka di Indonesia gitu ya. Dan nggak ada Jokowi merasa ketar-ketir, Jokowi terpojok, nggak ada. Itu cuma gorengan Anda aja ya kan. Jokowi mah santai-santai aja, nggak percaya nih coba saksikan nih, ini pernyataannya Jokowi nih. Lanjut. Yang terkait Ibu Mega sama Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya seperti apa? Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran. Lain Pak, yang terkait Ibu Mega sama Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya seperti apa? Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara sangat baik. Pak Jokowi, kemarin kan Pak Jokowi bilang kalau presiden-presiden sebelumnya belum tentu bisa berkumpul. Kalau melihat setelah pertemuan ini gimana Pak? Ya kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Ya, makasih ya. Atau apalagi yang mau ditanya? Ini saya lihat ada yang masih nahan nih. Tangannya Pak Dejayadi. Semakin bagi buat dari kita ini. Pak Dejayadi ada melu tinggi berkaitan. Nyating 8K sopo iki rekan iki. 8K. Nah kan, tetap aja Jokowi itu jawabannya santai, nggak ada yang berapi-api atau nggak ada yang tidak enak didengar oleh telinga. Semuanya baik ya, santai, adem. Inilah kenapa saya atau kami ini rela menjadi ternak Mulyono walaupun nggak pernah dibayar, bahkan nggak kenal sama Jokowi ya kan. Kenapa? Karena kami merasa Jokowi adalah negarawan sejati, dia adalah satu-satunya presiden yang sampai saat ini itu kategorinya itu masih bersih gitu ya. Belum ada indikasi Jokowi ini melakukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan lain sebagainya ya. Jadi menurut Jokowi udah kita dengar bareng-bareng ya terkait pertemuan Prabowo dan Ibu Ketum. Santai bro, nggak masalah ya kan. Apalagi ini nuansanya lebaran ya. Lanjut. Bapak Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, misteri kapan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri akan bertemu akhirnya terungkap. Senin malam 7 April 2025, iring-iringan mobil Pas Pampres keluar dari rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat, mengiringi mobil maung Garuda yang diperuntukkan bagi Presiden Prabowo. Menurut salah satu sumber, dikatakan bahwa Presiden Prabowo bertamu ke rumah Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Namun, sumber tersebut belum mengetahui berapa lama pertemuan berlangsung. Sumber tersebut mengatakan keterangan resmi akan disampaikan oleh juru bicara PDIP, Ahmad Basarah.
Terlihat pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani keluar dari kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dasko dan Muzani tampak duduk di satu mobil. Keduanya enggan berkomentar lebih detail. Nah, kita tunggu aksi dari warga X ya. Soalnya dulu waktu Pak Prabowo itu bertemu dengan Pak Jokowi langsung dihujat, dibully habis-habisan sama warga X. Terus Pandawara Group yang diundang Pak Prabowo itu sama warga X juga dibully, dihujat habis-habisan. Terus setelah itu kucingnya Pak Prabowo, Bobi Kartanegara. Nah, itu sama warga X juga dibully habis-habisan. Padahal kan itu cuman kucing. Terus waktu Pak Prabowo itu mengundang para jurnalis ke Hambalang, itu katanya Najwa Shihab itu dibungkam. Ada yang bilang juga jurnalis kritis jadi kalem. Nah, terus kemarin pas Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, apakah warga X akan menghujat dan membuli Ibu Megawati? Nah, kita tunggu aja ya. Dan di situ ada yang komen kayak gini nih, Ternak Mulyono pasti panas melihat Prabowo bertemu dengan Megawati. Lah, kalau saya sendiri ngapain harus panas ya kan? Nah, kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati itu membahas untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya enggak apa-apa. Indonesia itu aman, nggak akan ada demo-demo lagi, nggak akan ada yang menggerakkan demo-demo di Indonesia itu lagi, gitu loh. Mungkin yang panas malah ternak onta kali ya, yang sampai saat ini masih nyariin kerjaan buat abahnya. Delogo. Ayo, siapa yang berani mencaci maki? Kalau nggak ada yang mencaci maki, misalnya, ya nggak ada yang menyerang di media X katanya tadi itu ya, media sosial, itu bisa apa namanya ya, menjadi data bahwa jangan-jangan selama ini yang suka menyerang Jokowi ya, suka nyinyirin Jokowi bersama Prabowo, ini jangan-jangan suruhan Partai Kebo, jangan-jangan loh ya. Saya ini kan tidak menuduh ya, saya sekedar menduga gitu loh. Lah kenapa saya menduga seperti itu ya? Kita lihat sendiri aja gitu loh. Dan nyatanya kan di platform X ya, arah serangannya bukan membuli Prabowo bersama Mama Ketum ya, tidak. Yang dibully tetap Jokowi gitu loh, yang katanya Jokowi ketar-ketir lah, yang katanya Jokowi menengok dari jauh lah, Jokowi nangis-nangis lah, Jokowi terpojok lah, dan lain sebagainya. Tetap Jokowi yang diserang gitu loh, sebagai objek serangan. Padahal yang bertemu adalah Prabowo dan Mama Ketum ya. Lanjut. Teman-teman udah tahu belum? Baru-baru ini Pak Prabowo Subianto mengunjungi Bu Megawati dalam rangka bersilaturahmi setelah Idul Fitri. Nah, saya tidak akan memberikan edukasi politik atau apapun begitu ya. Pada saat ini konteksnya adalah saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya bisa tidak ya, setidaknya kita meniru nilai-nilai yang ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto. Bagaimana Pak Prabowo Subianto itu sangat mencintai persatuan. Pak Prabowo Subianto ingin merangkul semua orang yang walaupun notabene adalah lawan politiknya. Nah, dengan begini, saya juga mengajak kepada teman-teman, bisa tidak teman-teman jangan ada lagi melakukan pemerekan, jangan lagi mengkotak-kotakkan suatu kaum dengan 01, 02, 03. Bisa tidak kita kembali lagi bersatu, bersama-sama mementingkan dan memikirkan keutuhan bangsa dan kemajuan bangsa kita dengan berdamai. Ketika petinggi partai yang mereka padahal berseberangan secara politik, lalu mereka bisa bersatu, kenapa kita tidak meniru hal yang baik itu ya? Padahal mereka
bagaimana keadaan waktu pilpres? Teman-teman bisa kan menilai sendiri, mereka bisa berdamai, kenapa kita yang hanya pendukungnya tidak bisa? Jadi marilah saat ini kita kembali membangun silaturahmi yang baik dan juga menjauhi segala konflik, kita hapuskan untuk memajukan negara kita. Sepakat ya? Ya, alhamdulillah lah ya. Itu adalah tanggapan dua netizen teman-teman ya, sama-sama perempuan. Yang pertama adalah Mbak Pecel Lele dan yang kedua adalah Mbak Ririn. Mbak Pecel Lele ini orang Jawa Tengah ya, sementara Mbak Ririn itu orang Padang, orang Jawa tetapi lahir dan besar di Padang ya. Dan seperti itu tadi yang disampaikan bahwa bahwa pertemuan antara Prabowo dan Mama Ketum itu ada menunjukkan sikap kenegarawanan Prabowo gitu ya, mudah memaafkan, padahal ya kita tahu sendirilah pada saat pasca Pilpres kemarin itu sampai berapa jilid itu tuntutan ya ke MK itu loh ya itulah pokoknya ya, setelah MK sudah ditolak masih mengajukan ke PT UN dan lain sebagainya, tidak mengakui kemenangan Prabowo yang katanya TSM, kecurangan terstruktur masif, apalagi TSM ya, terstruktur masif dan ya tapi tetap dimaafkan oleh Prabowo. Keren ya, mantap Pak Prabowo, Presiden Indonesia. Lanjut. Seperti yang disampaikan secara resmi oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Bapak Sufmi Dasko Ahmad, bahwa memang telah terjadi pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo pada hari Senin tanggal 7 April malam hari, dan pertemuan itu pertemuan empat mata, merupakan pertemuan dalam rangka silaturahim Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, dan pertemuan secara personal antara kedua tokoh bangsa yang sudah memiliki hubungan yang sangat baik sejak lama hingga saat ini. Dan kalau dibilang pertemuan itu mendadak atau terkesan tertutup, ya sebenarnya pertemuan itu sudah direncanakan sejak lama. Ketika Bapak Ketua MPR, Bapak Ahmad Muzani yang sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, datang ke Ibu Megawati, dan Ibu Megawati menitipkan minyak gosok untuk Presiden Prabowo. Kemudian juga pada Lebaran kemarin, Ibu Megawati mendapatkan kiriman parsel Lebaran dari Presiden Prabowo yang isinya adalah sayur mayur, dan ada satu yang membuat Ibu Megawati terkesan, yaitu tomat yang berukuran besar, sehingga Ibu Megawati juga bertanya di mana dapat bibitnya agar bisa beliau tanam sendiri. Jadi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri, pertemuan dua orang, pertemuan empat mata. Dan kalau ditanya apa saja isi dari pertemuan itu, ya membicarakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk juga geopolitik nasional dan internasional. Pembahasan terkait misalnya perang dagang antara AS, Amerika Serikat, Trump, dan Tiongkok, kemudian juga ketegangan di Timur Tengah yang masih berlangsung antara konflik Israel dengan beberapa negara Arab, dan juga ketegangan yang ada di Laut Cina Selatan. Dan itulah yang menjadi pembahasan antara dua tokoh tersebut. Dan tentu saja terkait pembahasan strategis nasional lainnya, karena meskipun ini adalah pertemuan antara dua tokoh yang secara personal juga memiliki hubungan yang baik, namun juga ini adalah pertemuan antara dua tokoh dari partai politik yang besar untuk saat ini, yang sama-sama memiliki kepentingan agar negara ini tetap kuat dan bisa mensejahterakan rakyatnya.
Aduh, ini kok bisa muncul di sini sih? Gimana sih ini kok bisa jadi materi? Ini mana ngerti gitu loh. Ditanya tentang pertemuan antara Prabowo dan Mama Ketum. Ini dia mana ngerti? Nggak ngerti dia. Pada saat pertemuan aja dia nggak dikasih tahu. Jangankan diundang, dikasih tahu aja enggak. Ini mah kader ecek-ecek ya kan. Kalau ngomong salah semua. Makanya dia dipecat sebagai juru bicara ya kan. Partainya aja nggak percaya sama dia, makanya dia dipecat sebagai juru bicara. Apalagi orang lain ya kan. Udahlah, nggak usah didengerin ya. Anggap aja barusan ini suara radio rusak, karena apa yang disampaikan itu menurut saya perlu diuji lagi kebenarannya, mengingat apa yang sering disampaikan oleh orang ini nggak pernah tepat ya, jauh api dari panggang ya. Dan saya yakin ini orang sebetulnya tidak tahu menahu tentang pertemuan tersebut, tentang rencana tersebut, karena ini bukan kader elit, dia bukan ring 1 Mama Ketum, dia hanya sekedar pelengkap, jadi dia nggak ngerti apa-apa. Kalau ditanya begini nih ya pastilah jawabannya ngawur semua ya. Lanjut. Wow, apakah ini info A1 ya? Ya, biasanya Bang Denny Siregar sih kayaknya info A1 sih. Nah, dari tweetan Bang Denny, dengar-dengar ada yang marah besar ketika dua pemimpin partai ketemuan. Wah, kedua pemimpin partai itu siapa ya kira-kira ya? Kalau kita lihat pada saat lalu ada Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, itu juga sama-sama pemimpin partai. Yang satunya Ketua Umum Partai Gerindra, yang satunya Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, apakah kedua tokoh ini yang dimaksud oleh Bang Denny Siregar? Dan siapa kira-kira yang marah besar terkait pertemuan itu? Apakah Pak Jokowi? Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, bahkan dari Dasko, Prabowo bicara ke Jokowi sebelum bertemu Megawati, Dasko saya rasa tidak. Wow, berarti memang Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati itu murni kehendaknya Prabowo sendiri. Apalagi pada saat lalu itu Pak Prabowo ingin sekali loh bertemu dengan Ibu Megawati. Bahkan pada pemberitaan yang lalu sebelum dilantik menjadi presiden itu Pak Prabowo ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Tetapi entah ya, ada halangan atau apa, akhirnya pertemuan yang dimaksud tidak terrealisasi. Dan bahkan pada saat lalu ketika bulan puasa itu bahkan Pak Jokowi tiba-tiba bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Entah itu membicarakan apa juga. Dan ya kemungkinan Pak Prabowo memang betul-betul ingin ya bertemu dengan Ibu Megawati, dan akhirnya di waktu yang pas ini ya, yaitu di Hari Raya Idul Fitri ini, akhirnya momen yang tepat Pak Prabowo sowan ke Ibu Megawati. Dan konon katanya ada yang marah. Wow, dengar-dengar ada yang marah besar ya. Di sini dikomentari oleh Badrudin. Sekarang Bang Denny Siregar agak sekeras dulu kalau tweet. Biasanya kalau ada info politik terbaru langsung di-spill di channel YouTube. Ada apa denganmu Bang? Jangan bilang takut kalau ada yang ngirim bunga mawar ke rumah. Dari Abdul, wah pendengarannya Bang Denny masih tajam juga. Hasil nongki-nongki. Siapa yang marah Bang Den? Hembusin dikit deh inisialnya. Kalau itu benar bagus deh. Coba gua tanya Drog siapa yang marah besar. Halo Grok, siapa yang marah besar pertemuan antara Prabowo dan Ibu Megawati? Wah, ini langsung dijawab ya. Halo, banyak yang bilang Jokowi mungkin marah besar soal pertemuan Prabowo Megawati. Alasannya kalau PDIP gabung pemerintah, pengaruh Jokowi bisa melemah. Apalagi setelah dia dukung Prabowo di 2024 dan hubungannya sama Megawati tegang. Tapi ada juga yang bilang PDIP keras, partai oposisi atau masyarakat sipil bisa kesal karena takut kekuatan politiknya jadi terpusat. Jadi masih agak rame nih pendapatnya. Jokowi mungkin marah soal pertemuan Prabowo Megawati karena pengaruhnya bisa melemah, tapi PDIP keras dan oposisi juga bisa kesal. Nah, apakah alasan dari grup ini sangat masuk akal sekali ya? Kalau misalkan PDIP bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, wah bisa jadi kekuatan Pak Jokowi bisa melemah ya. Apalagi yang cukup unik sekali ya, ketika pada saat bulan puasa yang lalu Pak Jokowi bahkan datang ke istana untuk buka puasa. Tapi saat ini Pak Prabowo yang datang ke rumah Ibu Megawati. Bayangkan orang nomor 1 ya, rela datang ke Ibu Megawati untuk bersilaturahmi. Bayangkan orang nomor 1. Wow, Anda bisa membayangkan lah betapa berpengaruhnya Ibu Megawati ya. Menurut saya sangat berpengaruh, apalagi juga mempunyai partai yang
sangat besar ya, dan bahkan mempunyai suara yang sangat tinggi pada pileg yang lalu. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari Bang Dasko. Wah, kalau Bang Dasko biasanya infonya A1 ya. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko menyebut Presiden Prabowo tidak bicara terlebih dahulu ke Presiden ke-7 Jokowi saat akan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati, sebab Dasko menilai silaturahmi boleh dilakukan dengan siapa saja. Saya rasa enggak ya bicara dulu ke Jokowi, ini kan pertemuan silaturahmi boleh dengan siapa saja, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 8 April. Dasko kemudian mengungkap hubungan Prabowo dan Megawati yang selama ini memang baik-baik saja. Suasana pertemuan pun, kata Dasko, berlangsung hangat dan penuh keakraban. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat jelasnya. Hingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini, sambungnya. Dasko menuturkan pertemuan itu merupakan silaturahmi antar tokoh bangsa. Menurutnya, pertemuan antar tokoh bangsa merupakan hal yang wajar terjadi. Ya, saya rasa pertemuan silaturahmi antara kedua tokoh bangsa atau dengan sesama tokoh bangsa itu, saya pikir hal yang wajar dan harus dilakukan di masa-masa pada saat sekarang, ujarnya. Ya, seperti itulah. Jadi memang sangat mengejutkan sekali ya, dimana tiba-tiba ya, secara tiba-tiba memang pada saat lalu bahkan Mbak Puan Maharani menyebut akan ada pertemuan dalam waktu dekat ini. Biasanya dalam waktu dekat ini ya sampai lama, berbulan-bulan. Tetapi ini tidak. Setelah Puan Maharani dan Bang Dasko setidaknya mengonfirmasi akan ada pertemuan setelah Lebaran, ya tiba-tiba kebesokannya langsung ada pertemuan dan Pak Prabowo yang datang terlebih dahulu ke rumah Ibu Megawati. Ini menurut saya sangat keren sekali, sangat keren dan patut dicontoh lah. Patut dicontoh oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi ya, seharusnya bisa dicontoh lah. Nah, dari sini dikomentari oleh Venerdi. Hai Grok, kira-kira siapa yang dimaksud marah besar ini? Wah, sudah dijawab ya, Pak Jokowi. Wah, apakah Jokowi? Coba Mas Grok analisanya, punten. Hai Grok, apa benar pertemuan Megawati dan Prabowo ada yang marah dan tersinggung seperti Jokowi? Silahkan tanya langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan. Setiap orang kan bebas untuk bertemu dengan siapapun. Ini kan masih nuansa Idul Fitri. Sewajarnya saling silaturahmi. Saya ke Jakarta kan mau nengok-nengok cucu. Tidak ada hubungannya, hehe. Ujar beliau yang tangannya ditolak saat mau menggandeng sang istri. Hai Grok, apakah Jokowi dan Prabowo akan berantem? Ya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat dari kronologinya pada saat lalu ya, bahkan yang kepingin bertemu itu adalah Pak Jokowi. Pada saat lalu bahkan dibocorkan oleh Bu Koni Bakri yang setidaknya Sri Sultan diminta untuk menjembatani pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tetapi itu juga gagal dilaksanakan ya. Entah ada manuver apa, apakah Pak Jokowi berubah pikiran, dan sampai Pilpres berlangsung dan bahkan ketika Pak Jokowi sudah dipecat itu bahkan tidak ada pertemuan yang dimaksud. Tiba-tiba ya ada pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pada saat lalu memang dikonfirmasi oleh Gerindra hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu sangat baik-baik saja. Gerindra dan PDIP itu sangat baik-baik saja. Nah, apakah yang tidak membuat suasana baik itu adalah Pak Jokowi? Pada saat lalu juga ada pengamat menyebut pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu sangat sulit terrealisasi karena ada penghalang, yaitu Pak Jokowi. Tetapi saat ini, wah, kayaknya memang sudah berubah total ya. Suasana politiknya berubah total dan kemungkinan juga setelah ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kayaknya juga ya pastinya Pak Jokowi lah yang akan terkena imbas. Karena Pak Jokowi itu pada saat lalu sudah dipecat karena manuvernya pada saat Pilpres yang lalu, dan bahkan sampai saat ini pun perseteruan antara PDIP dan juga Pak Jokowi itu sangat terasa sekali ya, walaupun sudah dibantah oleh Pak Jokowi dan Mbak Puan Maharani hubungan sangat hangat, tetapi kita rasakan ya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP dan Ibu Megawati itu tidak baik-baik saja. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Hehehe.
Aduh, saya pikir ini orang dulu netral ya, seperti halnya kami gitu kan, netral. Walaupun ya kami mungkin masuk kategori ternak Mulyono, tapi kami bukan buzzer loh bro ya. Nah ternyata ya patut diduga lah orang yang barusan kita saksikan ya dalam video barusan ini sepertinya buzzer sepertinya ya. Jadi yang bertemu itu adalah Prabowo dengan Mama Ketum dalam rangka silaturahmi Lebaran ya kan. Malah yang diserang adalah Jokowi. Yang dikutip adalah pendapatnya buzzer kurang kurang beres ya, kurang sesendok. Siapa lagi kalau bukan si siapa itu Sesigar. Siregar apa Sesigar? Ah, nggak tahu lah ya kan. Infonya ada yang marah katanya menurut si Denny Sesigar itu. Ada yang marah. Lu dapat dapat informasi dari mana? Lu aja sama Jokowi nggak kenal kok. Alah. Tapi terserah lah ya, nggak ada lu nggak rame, terserah ya. Lu mau menjelek-jelekan Jokowi, terserah. Padahal Jokowi tadi di bagian depan santai-santai aja bro ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bareng-bareng ya. Pernyataan anak Abah ya yang memang selalu provokatif, tidak berdasarkan fakta dan cenderung memang sengaja menyebarkan hoax ya. Ini dugaan saya. Ya katanya Jokowi ketar-ketir ya ketika Prabowo itu makin mesra dengan Mama Ketum. Waduh. Kalau menurut saya sih itu dugaan yang sangat tidak tepat, nggak masuk akal. Karena menurut saya yang lebih memerlukan itu bukannya Jokowi ya, melainkan Prabowo yang lebih memerlukan Jokowi daripada sebaliknya. Dan Jokowi saya rasa tidak pernah melarang Prabowo bertemu dengan siapapun ya, karena Prabowo bukan anak kecil gitu. Ya kalau saya sih tidak begitu peduli sebetulnya ya Prabowo mau ketemu siapa, mau ketemu Mama Ketum, ya, mau ketemu Surya Paloh, mau ketemu Abah, terserah. Saya cuma berkeinginan gitu ya. Para koruptor itu ditindak, tidak peduli latar belakang partainya apapun ya, ditindak tegas dan disita aset-aset hasil korupsinya ya. Hanya itu aja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.